Ya Rasulullah, salamun alaik. Nah ini dia nilai dasarnya. Jangan antum katakan saya tidak salafi, sarah Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, jemaah tabligh, jemaah tabaligh firqah dhallah, apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam teman-teman, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa. Ya, lagi dan lagi posisi saya sedang berada di warung, dan posisi warung persis baru saja nutup. Lalu sebelum saya tidur, insya Allah saya mau mereaksi video barusan yang kita putar di awal, betapa ada oknum daripada saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi. Jadi kalau ada kita dengar kata Salafi atau Wahabi, sebenarnya itu juga sama. Namanya, pengucapannya aja yang beda. Salafi, Wahabi, isi dalamnya sama. Sebegitunya pun saya katakan bahwa video di awal adalah oknum daripada salah seorang ustadz atau da'i dari kalangan Wahabi, yang mana oknum ini ngawur. Dengan jelas, dengan gamblang, dengan berapi-api dia mengatakan Muhammadiyah firqatun dhallah, NU firqatun dhallah, jamaah tabligh firqatun dhallah, yang artinya golongan sesat. Jadi firqatun dhallah artinya adalah golongan sesat. Dengan jelas, dengan gamblang, si oknum da'i daripada kalangan saudara kita Wahabi mengatakan saudara-saudara kita seiman seakidah dari kalangan NU, Muhammadiyah, jamaah tabligh itu sesat, yang artinya endingnya pasti ke neraka. Namanya juga sesat. Merinding saya dengarnya. Kenapa? Karena arti omongan si da'i ngawur tersebut sama dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari masuk neraka, karena beliau pendiri NU. Ucapan da'i bewok tadi sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk neraka, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Juga sama arti daripada da'i bewok tadi, bahwa Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari India, seorang muhaddits besar, ahli hadis, masuk neraka karena sesat menurut da'i bewok tadi. Jadi memang cara-cara dakwah seperti si da'i bewok barusan ini nggak main, nggak cocok. Garis keras, tapi kerasnya keras ngawur. Keras kalau prinsip, keras kalau memang akidah, silahkan. Tapi kalau ini kepada hal-hal yang furu, bukan usul, dengan entengnya, dengan mudahnya lidah dia mengatakan itu sesat, ini sesat, ono nggak bener, ini kafir, itu neraka. Yang boleh masuk surga cuman dia, bapaknya, emaknya, mertuanya, anaknya, bininya, sama gurunya barangkali. Yang lain neraka.
Sebegitunya pun saya masih katakan ini oknum, karena nggak semua ustadz, asatid, da'i daripada kalangan salafi wahabi yang ngawur seperti Bapak Bewok tadi, yang lebih panjang jenggotnya daripada akal pikirannya. Sekaligus video saya yang mereaction Bapak Bewok tadi ini juga menjadi sedikit teguran bagi saudara saya Heri Pras, seorang pendekar silat dari Jawa Timur yang senantiasa menyalah-nyalahkan, memukul rata tanpa pernah menyebut kata oknum kepada saudara-saudara kita seiman dan seakidah di luar daripada paham dia sebagai salafi wahabi. Dia ngaji manhaj salaf, dia merasa sunnah, silahkan. Tapi yang di luar daripada golongan dia terlalu kejam lisannya, terlalu parah koreksi-koreksiannya, terlalu offset kelakuannya dalam mereaction video-video ulama, ustadz, kiai, gus daripada di luar kalangan dia. Contoh, betapa dia pernah mereaction video ulama kita Ustadz Abdul Somad. Ketika UAS, Ustadz Abdul Somad menjelaskan tentang Ainallah, di mana Allah, karena ada pertanyaan dari salah seorang jamaah. Singkat kata, Heri Pras mereaction di situ dengan ucapan yang sangat tidak sopan. Dia berkata, pakai akal, kalau nggak pakai akal pakai dengkul katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Merasa lebih berakalkah Anda Heri Pras daripada Ustadz Abdul Somad? Kalau ada orang yang berkata, yang memilih Anda lebih berakal dari Ustadz Somad, perlu dipertanyakan kesehatan jiwanya, kesehatan akalnya, kesehatan mentalnya. Karena jauh level intelektual antara Anda dengan Ustadz Somad. Jadi jangan offset lah. Juga Anda dengan PD-nya mengatakan, wahai Heri Pras, ketika Anda mereaction daripada video Ustadz Abdul Somad, Anda berkata bahwa ucapan Anda, ungkapan-ungkapan Anda adalah bukan Anda sendiri. Anda telah konsultasikan lewat guru-guru Anda agar materi Anda, agar ucapan-ucapan Anda nggak salah, nggak asal ngomong. Anda bilang seperti itu di video ketika Anda mereaction Ustadz Abdul Somad. Pertanyaannya, apakah Ustadz Abdul Somad tidak punya guru? Jangan ngawur, jangan nyeleneh, jangan begitulah. Guru Anda paling 1, 2, 3, nggak seberapa dibanding guru Ustadz Abdul Somad. Sekolahnya lama, gurunya banyak. Lalu Anda dengan PD-nya bawa embel-embel bahwa Anda punya guru. Ucapan Anda udah dikonsultasiin sama guru. Guru ente aja diajak duduk bareng berdebat sama Ustadz Somad, nggak datang. Jadi Heri Pras ini selalu menyerang khususnya saudara-saudara kita dari kaum Nahdiyin NU. Nggak pernah dia katakan oknum, tapi pukul rata bahwa isinya NU itu semuanya begitu jelek semua, joget-jogetan kalau salawatan dan sebagainya. Padahal begini Pras, kenapa di mata ente begitu banyak oknum, begitu banyak terlihat kesalahan-kesalahan, ketidakpantasan yang terjadi, yang kebetulan dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Nahdiyin NU. Umpama kita dengar berita Kiai cabul, Ustadz menggauli santrinya, memperkosa santrinya, di video ente dengan entengnya ente bilang lagi-lagi dari kalangan NU, lagi-lagi dari golongan mereka
belum pernah dari golongan salafi, kurang lebih seperti itu kan ente bilang. Jawabannya sederhana. Kenapa selalu yang kita lihat kebanyakan salah di negeri ini, yang kebanyakan kurang pas, yang kebanyakan melakukan kemaksiatan atau kebatilan di negeri ini, seakan-akan dari NU lagi, NU lagi, NU lagi? Jawabannya simpel. Karena NU di Indonesia ini mayoritas. Walaupun saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi juga sudah banyak, sudah berkembang dakwahnya di Indonesia ini, tapi jika dibandingkan dengan NU ya tentu kira-kira masih 80-20%. 80 NU, 20% manhaj salaf atau salafi atau wahabi atau apalah penyebutannya itu. Ikhwan ke apa ke. Jadi logika. Sama aja ente bilang begini. Ada orang non muslim, orang Kristen umpama ngomong sama kita, sama saya nih. Sa, ente mending keluar aja dari agama ente Islam. Loh kenapa? Katanya agama ente bener. Itu di Indonesia di mana-mana penjara penuh dengan orang Islam. Katanya agama ente mengajarkan kedamaian, kebaikan. Negara penuh dengan orang-orang Islam di penjaranya. Itu kan bodoh namanya. Bahwa penjara penuh dengan isinya orang-orang Islam di Indonesia karena mayoritas Indonesia beragama Islam. Kalau penjaranya penjara Amerika, ya mayoritas di dalam penjara ya mungkin orang Kristen, Katolik, karena Muslim, Islam minoritas di Amerika sana. Kan begitu. Jadi Pras, kalaulah saya pribadi nih mau korek-korek, mau saya cari-cari kesalahan-kesalahan daripada da'i, ustadz, asatid, dari saudara-saudara saya di kalangan Salafi Wahabi, banyak. Cuman ngapain dicari-cari? Ntar kalau memang ketemu dengan sendirinya dan memang udah kelewat batas, kita reaction. Kalau ente ini kayaknya bahas Gus Miftah aja ibarat santan sampai diperes banget. Setetes aja udah gak ada airnya tuh, ampas kelapa. Gus Miftah aja puluhan video ente reaction, kebangetan. Nggak ada yang membenarkan Gus Miftah, nggak ada yang belain Gus Miftah, tapi nggak ada juga yang separah ente menjatuhkan orang, menjelekkan orangnya itu loh, dengan dalih dakwah, dengan dalih meluruskan, dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Ente suka nggak tahu diri, Pras. Ngoreksi Ustadz Somad disuruh pakai akal, kalau nggak pakai akal pakai dengkul. Apa-apaan? Ustadz Somad kaliber ulama besar di Indonesia ini. Lalu siapa, Pras? Guru lu aja belum tentu menang berdebat lawan Ustadz Somad. Hadis semua banyak dia hafal, kitab ini kitab itu dia tahu. Ustadz Adi Hidayat ente serang, kebangetan. Kebangetan, Pras. Yang masuk surga cuman ustadz lu doang. Yang lempeng, yang lurus cuman ustadz lu doang menurut lu. Dan begitulah, Pras. Pakailah kata oknum. Kalau ada dari kalangan NU yang salah, pakailah oknum. Jangan seakan-akan semua NU dalamnya begitu. Banyak kiai NU yang lempeng, yang lurus, yang gak neko-neko, yang gak cabul, yang gak joget-joget kalau selawatan, yang gak klinik mistik, yang gak suka tipu-tipu. Ente kan seakan-akan semuanya begitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Contoh Gus Baha. Salah apa Gus Baha? Sederhana, ilmunya tinggi, sederhana, sopan santun. Bukankah Gus Baha bagian dari NU? Kalau ngikutin pola pikir ente kan Gus Baha juga sesat, Gus Baha juga neraka. Kalau ngikutin cara-cara ente dan si bewok tadi. Jangan begitulah. Kalau ente, Pras, nggak usah sama Ustadz Somad, sama aneh aja kita diskusi agama juga masih berani kita saling tatap muka sambil ngopi. Sadar kapasitas lah. Kecuali Ustadz Somad, maaf, contoh ya, nyabulin bini orang, itu nggak perlu dalil, udah kita salahin aja.
Ustadz Somad brengsek, Ustadz Somad cabul, Ustadz Somad bajingan, Ustadz Somad bener-bener ulama su. Kenapa? Bini orang dipakai. Itu baru kita bisa berhak berkata tuh selaku orang awam. Tapi kalau masalah furu'iyah perbedaan pendapat, lu gak usah sok-sokan deh. Mau ngebantah Ustadz Somad, itu biar guru lu aja ngebantah. Guru lu aja belum tentu berani berhadapan sama Ustadz Somad, kan begitu. Bawa-bawa Syekh Anu guru lu. Emang lu kira Ustadz Somad gak punya Syekh? Lu kira Ustadz Somad gak punya guru? Aduh. Jangan begitu, Pras. Dikit-dikit ulama lu katain sontoloyo. Lu mau dibilang sontoloyo? Padahal lu bukan ulama, sama kayak gua. Jangankan ulama, ubaru aja bukan. Ya, ini video untuk oknum Bapak Jenggot Panjang tadi dan sekaligus Harry Pras karena dia sering offset, sering tidak pakai akhlak dalam mereaction video-video ulama-ulama besar sekaliber Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Cukup, ini aja dulu jumpa kita pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.